kesempatan waktunya yang terhormat Direktur Utama BRI Pak Sunarso beserta seluruh jajaran direksi, Dewan Komisaris BRI, our guest speakers, dan juga Bapak Ibu sekalian peserta Microfinance Outlook tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Baik, di kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh BRI. Yang pertama adalah kenapa BRI sangat concern untuk menjadi salah satu frontrunner dalam implementasi ESG di Indonesia, yang tadi juga disinggung oleh Pak Dirut. Yang kedua, nanti akan saya jelaskan juga sedikit mengenai journey ESG di BRI. Yang ketiga tentu adalah bagaimana building block-nya, bagaimana strateginya, dan yang terakhir adalah apa impact hasil dari implementasi ESG yang telah dilakukan di BRI. Right, jadi yang pertama kali adalah kalau kita bicara ESG, apakah penting buat kita adalah apa sebetulnya intensi atau niat kita dalam mengimplementasikan ESG di BRI. Apakah sekedar ikut-ikutan, atau sekedar biar kelihatan ikut tren, atau biar kelihatan kita itu menjadi concern dengan ESG. Jawabannya adalah kita mengimplementasikan ESG adalah bagian dari corporate strategy bank. Kita mengimplementasikan ESG adalah bagian dari corporate strategi dari BRI. Dalam hal ini, kalau kita bicara corporate strategi BRI yang sudah tercantum dalam blueprint di Brivolution 2.0, ESG ini adalah bagian dari inisiatif Brivolution 2.0. Sehingga dalam konteks BRI, ESG ini menjadi sangat strategis sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu adalah ada dorongan dari internal maupun dari eksternal. Dari internal, yang paling menjadi faktor penting adalah dari aspek governance. Governance-nya itu apa? Itu adalah tone of the top. Itu dari siapa? Itu adalah dari CEO. Jadi strong vision dan juga aspirasi dari CEO untuk menjadikan BRI ini menjadi frontrunner dalam implementasi ESG, itulah yang mendorong BRI ini menjadi sangat fokus dan concern dalam implementasi ESG. Terlepas, tadi disampaikan dalam World Economic Forum 2023, tone terhadap ESG ini sudah semakin melunak. Tapi BRI tetap komit untuk menjadi frontrunner dalam implementasi ESG di Indonesia. Berikutnya lagi, selain faktor internal, kita juga ada beberapa faktor eksternal yang mendorong implementasi dari ESG. Yang pertama adalah dari customer. Profil nasabah ke depan itu akan semakin muda. Nasabah generasi milenial, Gen Z, itu akan sangat concern dengan keberlangsungan dari planet. Nasabah itu akan menjadi target dari BRI ke depannya, sehingga implementasi ESG diharapkan juga akan meng-attract new customer terhadap nasabah-nasabah yang sangat concern dengan isu environment, sosial, dan governance. Di luar itu tentu adalah ekspektasi dari shareholder yang tidak kalah. Pressure dan dorongan aspirasi dari setiap kali BRI melakukan investor meeting itu juga cukup kuat. Sehingga beberapa masukan dari investor itu juga menjadi guidance, menjadi acuan bagaimana kita mengimplementasikan ESG di BRI ini. Dan terakhir tentu adalah dari government, dari regulator, tadi dari Kementerian Marinvest, juga dari Kementerian BUMN, semua sekarang concern dengan ESG. OJK juga sangat concern dengan ESG, dengan berbagai macam policy-nya. Jadi pada titik ini kesimpulannya adalah we are on the right track. Sekali lagi, we are on the right track to be the front runner in implementing ESG in Indonesia. Next please. Nah, kalau kita bicara BRI, sebetulnya kalau kita bicara ESG, kalau kita sedikit mundur ke sejarah, dari BRI ini mulai berdiri tahun 1895 sampai dengan sekarang, unsur sosialnya itu sudah sekuat. Sehingga kalau kita bicara ESG di BRI, faktor yang paling dominan adalah sosial.
Tinggal bagaimana kita memperkuat inisiatif di governance dan juga inisiatif yang terkait dengan environment. Karena BRI ini sejatinya adalah dilahirkan sebagai bank yang sosialnya itu, faktor sosialnya udah sangat kuat sekali. Flashback sejenak, kalau kita mundur tahun 73 kita sudah berkecimpung dengan Bimas, Inmas, Kupedes gitu ya. Berikutnya lagi kita juga kalau mundur sedikit kita juga akan concern, dan kita tahun 2013 itu sudah concern juga dengan menerbitkan sustainability report, yang itu dari waktu ke waktu terus kita improve, baik dari sisi kontennya maupun aspek guidance dan juga relevansinya dengan standar internasional maupun global. Sehingga Sustainable Report BRI dari waktu ke waktu, dan ini kita publikasikan bebarengan dengan annual report, itu dinilai oleh investor dan juga seluruh stakeholder statusnya semakin kredibel. Nah, dengan berjalannya waktu, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, komitmen dari CEO untuk strong komitmen dari CEO untuk melakukan ESG, maka BRI menjadi bank yang pertama dan satu-satunya bank di Indonesia yang mempunyai divisi khusus untuk mengelola mengenai ESG ini. Dengan dibentuknya divisi ESG, itu sekaligus menunjukkan komitmen BRI untuk menjadi yang terbaik dalam implementasi ESG. Dan itu ditunjukkan juga dengan progresnya. Nanti akan kami sampaikan progres di belakang. Dengan dibentuknya divisi ESG, BRI sekarang sudah mempunyai ESG roadmap. Bagaimana aspirasi BRI terkait ESG ini juga di-align-kan dengan corporate strategy, di-align-kan juga dengan ekspektasi dari stakeholder. Next. Nah, bagaimana BRI melihat ESG? Banyak orang mengatakan ESG adalah environment, social, dan governance. Namun demikian, BRI melihat ESG ini adalah GSE. Jadi buat BRI yang paling penting, tentu aspek environment penting, tapi yang lebih penting dalam memandang ESG di BRI adalah dimulai dari governance. Apa itu? Yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu adalah strong commitment, tone of the top. Itu yang mendrive kita dalam membawa ESG-nya akan menjadi kemana. Apakah kita sekedar menjadi follower atau kita akan menjadi front runner. Bagaimana dengan governance? Kalau kita bicara building block-nya, itu yang pertama tentu adalah corporate governance. Jadi BRI ini adalah bank yang dijalankan dengan kita komit bahwa BRI adalah bank yang akan dijalankan dengan governance terbaik. Nanti kita bisa lihat hasilnya di belakang. Itu komitmen. Karena kalau kita tidak mempunyai komitmen untuk menjadi bank dengan governance terbaik, ya hasilnya pasti tidak akan baik. Setelah kita membangun corporate governance yang baik, apa yang dilakukan? Baik dari produk, dari code of conduct, ke depan kita juga tadi pembicara sebelumnya sudah menyinggung soal digitalisasi banking, Pak Supari sudah menyinggung dan sebagainya, itu kita juga akan semakin concern dengan cyber security. Sehingga IT governance dan IT security juga menjadi hal yang sangat krusial. Yang kedua, kita melihat pilar kedua adalah pilar sosial. Di pilar sosial, tadi sudah saya sampaikan, karena BRI adalah bank yang lahir dengan bisa dikatakan kuat di aspek sosialnya, jadi untuk aspek sosial ini BRI relatif tidak ada isu, tapi tidak berarti juga tidak ada room for improvement. Terutama terkait dengan apa? Terutama terkait dengan satu, yang pertama adalah financial inclusion. Yes, kita sekarang sudah 86, 87 mau menuju 90 seperti visi dari Presiden tahun 2024, financial inclusion di Indonesia adalah tahun sebanyak 90%. Namun demikian, sebetulnya saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Supari, isu terbesar di Republik ini adalah financial literacy. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, tentu kita terus berusaha mengupgrade customer satisfaction. Beberapa hal terkait dengan pengelolaan human capital, karena di BRI pekerja juga sangat banyak, di atas 100.000, 120-an ribu, itu juga menjadi concern. Bagaimana kita mengelola aspek sosial maupun lingkungan pekerjaan yang semakin baik. Dan juga bagaimana kita merespek diversity, gender equality, dan segala macam. Jadi banyak sekali di aspek sosial ini room for improvement yang bisa kita lakukan. Plus juga bagaimana kita mengedres isu-isu human right, baik ke nasabah maupun ke internal dari sisi pekerja.
Dan tentu terkait dengan BUMN, tadi disampaikan oleh Pak Rabin, kita juga sangat concern dengan tanggung jawab sosial, social responsibility-nya. Terakhir, kalau kita bicara aspek environment, itu juga menjadi yang sangat krusial di BRI. BRI adalah bank yang pertama kali mengukur greenhouse gas emission untuk skop 1 dan skop 2. Dan tahun ini kita akan menerbitkan komitmen untuk net zero emission, yang itu tentu lebih optimis, karena tadi spiritnya kata moderator optimis ya, yang lebih optimis dibandingkan National Determined Contribution untuk Indonesia yang tahun 2060. Kita nanti akan lebih maju dari komitmen nasional. Angkanya sudah disiapkan, dihitung, dan nanti kita akan pertama kali BRI ini menjadi bank yang sudah menghitung finance emission untuk skop 3. Jadi technically BRI we are ready to implement ESG, terutama di aspek environment. Itu semua kita bayar di luar beberapa inisiatif yang kita lakukan untuk terus mengefisiensikan bisnis proses. Baik efisiensi di biaya listrik, biaya bahan bakar, penggunaan kertas, dan lain sebagainya. Itu semua akan terukur. Dan ini inline, paralel dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi, CEO kita, Pak Sunarso, itu kita align-kan juga dengan kegiatan BRI Menanam. Jadi ini kan menjadi suatu gerakan yang sangat masif. Yang itu, kalau itu ukurannya adalah untuk bank, bukan industri pertambangan, bukan industri kimia seperti itu. Ini adalah suatu yang sangat masif. Dan blueprint mengenai road to net zero emission BRI itu akan siap tahun 2023. Next project dari tim ESG adalah menyiapkan BRI untuk menuju carbon market. Jadi kita harus jadi begitu carbon market itu muncul, begitu infrastrukturnya sudah siap, dari tim keuangan, dari pajak juga siap, BRI akan jauh lebih siap dan BRI akan mengambil posisi di mana. Apakah hanya sebagai intermediary atau tone of the top yang sangat jelas dengan strong komitmen dari CEO, kita bisa lihat angkanya adalah angka dari Corporate Governance Performance Index, kita adalah we are the best among industry. Angkanya adalah 95,18. Kalau di level ASEAN, kalau kita bicara ASEAN Corporate Governance Standard, angka kita adalah best 3, 110,2. Dan ini semua not just number, kita harus awali dari komitmen. Komitmen kita akan mau menuju kemana. Sehingga sekali lagi buat BRI yang penting kalau kita bicara ESG adalah governance-nya dulu ada dikuatkan dulu. Dan governance itu apa? Itu adalah strong komitmen dari CEO. Jadi angkanya bisa dilihat itu dalam hal customer, dalam hal cyber security kita juga terus perkuat. Di tempatnya Direktorat Pak Arga, Direktorat IT sudah ada bagian data management, juga ada bagian khusus, divisi khusus yang mengelola mengenai cyber security. Itu bukti komitmen kita untuk concern dengan aspek governance dan juga kita adapt dengan perkembangan digitalisasi banking. Di aspek sosial tentu karena kita adalah bank yang dilahirkan dalam konteks nature-nya lebih ke sosial, bisa kita lihat 59,1% portofolio BRI adalah sosial. Kalau ini ditambah dengan green portofolio kita yang angkanya sekitar 7,6%, berarti 66 sampai 67% dari total loan portfolio BRI yang di atas 1.000 triliun itu jatuhnya adalah ke sustainable finance. Jadi ketika industri, ketika banyak orang masih bicara sustainable finance, BRI sudah melakukan. Dan bisa dicek angkanya di portofolio hampir 70% dari portofolio pinjaman BRI itu adalah sudah sustainable finance. Di luar inisiatif yang sudah dilakukan oleh tim Treasury, timnya Pak Royadi mengenai sustainable bond, sustainable link bond, sustainable link loan bond, dan sebagainya itu. Yang itu juga sudah diapresiasi dari AAA Asset Management, berarti sudah global standard, kita dapat award juga dari AAA Asset Management. Jadi itu semua, kalau kita lihat bukan kita dalam konteks show off, tapi itu menunjukkan bahwa itu adalah
Kalau kita punya komitmen, kita jalankan dengan hati dan kita eksekusi dan kita buat roadmap-nya dan kita juga monitor progresnya, itu tidak ada yang tidak mungkin. Di luar beberapa inisiatif kecil-kecil yang terus kita lakukan dari gerakan efisiensi, digital saving dan segala macam. Next, mungkin ini adalah final presentation. Nah, ini kita tuh tidak bisa mengimplementasikan ESG itu adalah acuannya adalah klaim dari kita sendiri. Sekali lagi, kita tuh nggak bisa, kita mengklaim bahwa kita front runner. Tapi ukurannya adalah siapa? Kata kita sendiri, kata BRI, nggak bisa gitu. Jadi ini semua harus divalidasi, ketika mimpi kita menjadi front runner, itu harus divalidasi oleh international standard. Dan kalau mengacu pada S&P Global, kita startnya di angka 46. Terus kita tahun 2021 naik menjadi 52. Itu naik 6 poin. 6 poin itu udah luar biasa kalau kita internasional di S&P. Tapi kalau kita lihat tahun 2022, kita seperti melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Kita bisa melakukan leapfrog. Kita sekarang sudah 63. Dan tahun ke depan pasti setelah kita petakan, kita melihat banyak room for improvement yang bisa kita lakukan. Tahun ke depan di S&P kita juga bisa upayakan untuk naik lagi. Sampai kapan? Sampai kita menuju masuk dalam kategori minimal Asia Pacific Standard. Minimal di Asia Pacific Standard itu kalau kita mengacu sama Korean Bank, itu angkanya sekitar di atas 75 sampai 80. Itu bukan yang nggak mungkin, tapi itu bisa kita akan capai dengan komitmen dan juga kebersamaan kita semua. Bagaimana kalau kita melihat di IDX? Di domestik, acuannya adalah sustainability. We are the lowest risk in banking industry. Low to risk, 18,8 skornya. Di MSCI kita juga improve dari triple B ke E dan seterusnya. Ini semua adalah merupakan bukti bahwa kita yang pertama, satu pasti ada komitmen, strong komitmen dari CEO. Yang kedua, kita harus susun ESG roadmap-nya, apa yang kita lakukan, kita breakdown per tahun dan kita monitor progresnya. Yang ketiga kita monitor, yang keempat, nah baru kita harus terus validasi dan evaluasi progres dari mimpinya. Dan setelah itu semua tercapai, apa yang kita teruslah bermimpi untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.